Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 144, Tuan Luo, meskipun aku tidak tahu ada dendam apa antara kamu dengan Istana Ungu, aku bisa merasakan aura permusuhanmu terhadap Istana Ungu melalui apa yang telah kamu lakukan. Qiyu Luosui berkata perlahan, berhubung kebetulan kita memiliki musuh yang sama, aku baru memberitahumu beberapa hal ini. Jadi, aku mohon kamu bisa membantuku. Aku bisa membantumu mencari mata air rohin di dalam alam rahasia misteri. Namun, aku tidak bisa menjamin akan menemukannya, ujar Luo Xiu dengan suara serius. Keuntungan yang dijanjikan Qiyu Luosui sudah cukup untuk membuat Luo Xiu tergerak. Jadi, dia pun menyetujuinya. Selain itu, tanpa keuntungan ini, dia pasti akan tetap pergi mencari mata air rohin. Begitu melihat Luo Xiu menyetujuinya, wajah Qiyu Luosui pun seketika menjadi gembira. Kemudian, dia menghela napas panjang. Saat ini juga, kapal perang tiba-tiba bergetar hebat. Terus-menerus terdengar suara ledakan. Semua elit muda di dalam kapal perang itu terkejut. Satu persatu dari mereka menghentikan apa yang mereka lakukan sebelumnya, lalu berjalan keluar dari kamar dan melihat ke arah luar. Di luar tirai cahaya pertahanan milik kapal perang, seekor binatang iblis yang bertubuh besar dan memiliki sepasang sayap sedang mengaum dan menyerang dengan ganas. Binatang iblis ini terlihat seperti seekor singa yang ditutupi surai emas dengan sepasang sayap yang terbentang selebar 30-an meter. Ukuran tubuhnya hanya sedikit lebih kecil dari kapal perang. Binatang iblis tingkat 5, Raja Singa Terbang Emas. Seseorang berseru lantang begitu mengenali asal-muasal binatang iblis itu. Saat ini, kapal perang terbang melintasi langit di atas hutan lebat. Entah mengapa mereka bisa mengejutkan binatang iblis yang setara dengan ahli Raja Bela Diri ini. Tirai cahaya pertahanan kapal perang bergoyang di bawah serangan ganas Raja Singa Terbang Emas. Hal ini membuat para elit muda tampak sangat gugup. Fluktuasi kekuatan iblis dari Raja Singa Terbang Emas ini sebanding dengan kekuatan ahli yang berada di tahap lanjutan Raja Bela Diri. Setelah formasi pertahanan kapal dihancurkan, diperkirakan tidak ada seorang pun di antara mereka yang bisa melarikan diri kecuali Pangeran Gerard. Aktifkan meriam energi inti. Pangeran Gerard berdiri di geladak dengan tangan di belakang punggungnya. Dia pun berteriak dengan wajah muram. Baik, beberapa penyihir formasi yang mendampinginya di kapal perang segera mengeluarkan sejumlah besar batu vitalitas, lalu mengisinya ke dalam salah satu formasi di kapal perang. Seketika, cahaya terang menyala. Serangkaian formasi cahaya muncul dan terjalin hingga berubah seperti baterai artileri yang sepanjang 30-an meter. Energi vitalitas peringkat surga dan peringkat bumi yang pekat terus berkumpul dan berfluktuasi dengan hebat. Ini adalah senjata perang yang sudah dipersiapkan di kapal perang, yaitu meriam energi inti. Pembuatan kapal perang ini juga berasal dari teknik pemurnian pusaka di zaman kuno. Negara bagian tanah langit memiliki 2 kapal perang peringkat rendah. Yang mereka naiki saat ini adalah salah satunya. Pengaktifan meriam energi inti di kapal perang peringkat rendah membutuhkan 100.000 batu vitalitas. Kekuatan satu tembakan sudah cukup untuk membunuh seorang Raja Bela Diri. Di antara ledakan cahaya itu, pilar cahaya putih tebal menguar dari geladak kapal perang hingga membuat seluruh ruangan yang dilewatinya bergetar seolah-olah ruang dan waktu telah terdistorsi. Di bawah tatapan tercengang dari 100 lebih elit muda, pilar cahaya yang ditembakkan oleh meriam energi inti langsung menembus tubuh besar Raja Singa Terbang Emas. Daging dan tulangnya langsung menguap, muncul lubang besar yang mengeluarkan darah di tubuhnya. Oh, Raja Singa Terbang Emas menjerit histeris. Sepasang sayap lebarnya yang berwarna emas bergetar. Dia pun hendak melarikan diri. Kamu mau kabur? Pangeran Gerard mencibir. Cepat aktifkan formasi pengendalian angin dengan kecepatan tertinggi. Tabrak dia. Baik, para penyihir formasi segera mengikuti perintah dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk mengaktifkan pola dan aksara formasi pengendalian angin di kapal perang. Seketika, kecepatan kapal perang melonjak secara ekstrim. Kapal perang raksasa yang megah itu tampak seperti kilat yang melintasi langit. Mereka tampak sedang menerobos angin dan ombak di lautan. Dalam sekejap, kapal perang itu bisa menyusul Raja Singa Terbang Emas yang melarikan diri. Diikuti dengan suara ledakan yang keras, tubuh Raja Bela Diri itu terbelah menjadi beberapa bagian. Suara tulang yang patah juga terus terdengar. Pangeran Gerard terbang ke langit. Dia memegang sebilah pedang perang berwarna emas dan membelah kepala Raja Singa Terbang Emas.
Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan meraih sebuah pil iblis berwarna emas. Segera setelah itu, Pangeran Gerard melambaikan tangannya. Kemudian, dia menyimpan tubuh besar Raja Singa Terbang Emas ke dalam cincin penyimpanannya. Seekor binatang iblis tingkat 5 yang sebanding dengan ahli tahap Raja Bela Diri terbunuh begitu saja. Pemandangan ini benar-benar mengejutkan. Selain itu, kekuatan kapal perang yang dahsyat juga tidak bisa dilupakan oleh orang-orang. Bahkan, kekuatan dari kapal perang peringkat rendah sudah cukup untuk mengalahkan Raja Bela Diri manapun. Luo Xiu tidak bisa menahan diri untuk menjilat bibirnya. Dia berharap bisa memiliki kapal perang seperti itu. Hanya saja, diperlukan sejumlah besar batu vitalitas untuk mengemudikan kapal perang. Kultivator seni bela diri biasa tidak akan mampu mengemudikan kapal perang. Hanya keluarga kerajaan Fan yang mampu memiliki 2 kapal perang semacam itu. Setelah mengalami serangan Raja Singa Terbang Emas, dalam beberapa hari ke depan, kapal perang itu menghadapi 3 kali serangan lagi dari binatang iblis. Binatang iblis yang berani menyerang kapal perang setidaknya berada di tingkat kelima. Salah satunya adalah burung besar berwarna hijau keemasan yang berada di tahap puncak tingkat kelima. Saat terkena serangan meriam energi inti secara langsung, dia hanya terluka dan pergi tanpa meninggalkan jejak dengan mengepakkan sayapnya. Kapal perang sama sekali tidak bisa mengejarnya. Luo Xiu, Pangeran Gerard memintamu pergi ke sana. Hari ini, Luo Xiu sedang berkultivasi di kamarnya. Seorang penyihir formasi yang berada di kapal perang datang ke depan pintu Luo Xiu dan memberitahunya terkait hal ini. Sesaat kemudian, Luo Xiu datang ke geladak. Pangeran Gerard duduk di depan meja dan melihat ke arah Luo Xiu sambil tersenyum. Duduk, Pangeran Gerard langsung menunjuk ke sisi di seberangnya. Sebagai ahli tahap Raja Bela Diri sekaligus seorang tuan dari keluarga kerajaan Fan di negara bagian Tanah Langit, Pangeran Gerard memegang kedudukan yang tinggi. Meskipun ada Raja Bela Diri di negara bagian Tanah Langit, hanya sedikit orang yang bisa duduk sejajar dengannya. Namun, Luo Xiu berbeda di matanya. Meskipun masih sangat muda dan memiliki basis kultivasi yang tidak terlalu tinggi, Luo Xiu memiliki potensi yang besar. Jika tumbuh dewasa, dia pasti akan menjadi ahli bela diri di satu generasi, bahkan melebihi Gerard. Luo Xiu mengucapkan terima kasih dan duduk di hadapan Pangeran Gerard. Saat ini, ada beberapa elit muda yang keluar dari ruangan untuk menikmati pemandangan di geladak. Begitu melihat Luo Xiu bisa duduk bersama Pangeran Gerard, mereka semua tampak iri dan cemburu. Pangeran Gerard benar-benar tidak tahu sopan santun. Dia hanyalah Raja Bela Diri dari keluarga Fan. Akan tetapi, dia tidak mengundang tuan muda untuk duduk bersamanya. Sebaliknya, dia justru sangat menghormati anak rendahan itu. Di sebelah Tao Zuojun, 2 gundik mudanya berkata dengan marah. Tuan muda Istana Ungu ini mendengkus dengan wajah suram. Kemudian, dia melirik sosok Luo Xiu dengan niat membunuh. Di Istana Ungu, tidak hanya ada satu tuan muda. Berhubung ada banyak istri dan selir di istana, terdapat belasan keturunan Istana Ungu setelah lebih dari 300 tahun berlalu. Ada banyak anak, tetapi bakat kultivasi mereka beragam. Hanya ketika basis kultivasi mereka mencapai tingkatan pemurnian ilahi, mereka baru memenuhi syarat untuk dipanggil Tuan Muda. Kini, ada 9 Tuan Muda di Istana Ungu. Tao Zuojun menduduki peringkat ke-9 sekaligus termuda. Sementara itu, 8 kakak laki-lakinya semuanya berusia lebih dari 30 tahun. Jadi, mereka tidak bisa memasuki alam rahasia misteri. Di mata kultivator seni bela diri, identitas Tao Zuojun memang sangat terhormat. Namun, bagi seorang Raja Bela Diri, Tao Zuojun bukanlah apa-apa. Tidak mengherankan bahwa Pangeran Gerard tidak menganggap Tao Zuojun sebagai orang penting. Para ahli seni bela diri memiliki rentang hidup ratusan hingga ribuan tahun. Mereka yarik memperluas garis keturunan memiliki keturunan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, hanya sedikit orang yang benar-benar bisa dihargai dan dilatih. Seorang jenius langka yang tak tertandingi di negara bagian Tanah Langit selama ratusan tahun ini. Di mataku, dia tidak lebih dari sekadar sampah. Tao Zuojun mencibir dalam hati, lalu berkata dengan suara pelan, ketika kekuatanku meningkat pesat di alam rahasia misteri, statusku pasti akan meningkat dan mendapatkan perhatian dari ayah begitu aku kembali. Beraninya seorang pangeran kecil dari negara bagian Tanah Langit merendahkanku. Kita lihat saja nanti, ada beberapa makanan dan minuman yang terletak di atas meja. Pangeran Gerard mengambil teko anggur dan menuangkannya ke gelas Luo Xiu. Dia tersenyum dan berkata, silakan cicipi. Luo Xiu mengucapkan terima kasih dan meminum anggurnya hingga habis. Aroma anggur yang lembut segera menyebar di rongga mulutnya. Rasanya sangat mengesankan. Selain itu, anggur ini bukanlah anggur biasa, melainkan anggur spiritual yang diseduh dengan ramuan spiritual. Anggur ini memiliki manfaat yang luar biasa bagi tulang dan otot serta bisa memperkuat energi darah. Meski efeknya tidak terlalu jelas, anggur ini bisa disebut sebagai obat mujarab berharga bagi para kultivator seni bela diri tingkat rendah. Yang mulia,
Anda memanggilku ke sini pasti bukan untuk minum-minum kan? Ujar Luo Xiu sambil tersenyum begitu meletakkan gelasnya. Kesan Luo Xiu terhadap Pangeran Gerard cukup baik. Meskipun statusnya sangat tinggi, Pangeran Gerard tidak bersikap angkuh. Ketika pil salju semi yang dia berikan dijual oleh Luo Xiu, dia tetap tidak marah. Sebaliknya, dia menghabiskan uang untuk membelinya kembali. Hal ini bisa dianggap sebagai petunjuk tersembunyi bagi Luo Xiu. Pangeran Gerard tersenyum begitu mendengarnya. Dasar bocah ini, kamu terus terang sekali. Kalau begitu, aku tidak akan berbelit-belit. Alam rahasia misteri terbuka sekali dalam 30 tahun. Lebih dari 130 orang akan masuk setiap kalinya. Pada akhirnya, hanya sekitar 50 orang yang bisa keluar hidup-hidup. Luo Xiu mengangguk paham. Berdasarkan otoritas jenius peringkat ke-8, dia tentu memperoleh informasi mengenai alam rahasia misteri dari Serikat Berburu. Sebelumnya, Luo Xiu tidak membacanya dengan cermat. Kemudian, dia mendengar dari Qiu Luo Sui mengenai mata air roh Yin. Setelah itu, dia mempelajari informasi itu dengan cermat dan memahami lebih banyak mengenai hal itu. Sepertinya kamu sudah melakukan persiapan matang sebelum datang. Informasi yang dimiliki Serikat Berburu tidak jauh berbeda dengan informasi yang dimiliki keluarga Fan. Pangeran Gerard tersenyum, lalu meneguk anggurnya. Raut wajahnya berubah sedikit serius. Kemudian, dia berkata, namun, aku mau mengingatkanmu. Selain tempat-tempat berbahaya yang ada di alam rahasia misteri, kamu masih harus menjaga dirimu dari ancaman orang lain. Aku tahu kekuatanmu tidak lemah. Namun, ada terlalu banyak orang di sini. Sebaiknya jangan bertindak sendirian begitu memasuki alam rahasia misteri. Keluargaku juga memiliki kuota sebanyak 10 orang. Ketika saatnya tiba, kamu ikut saja dengan mereka untuk mencari benda berharga di alam rahasia. Terima kasih, Pangeran. Luo Xiu berterima kasih dengan tulus. Sarna sama, aku hanya tidak ingin membiarkan seorang jenius sepertimu mempertaruhkan nyawa di alam rahasia. Ketika keluar, kamu harus memberiku jawaban terkait apakah kamu ingin bergabung dengan Akademi Kerajaan atau tidak, ujar Pangeran Gerard sambil tersenyum. Jika bukan karena menghargai bakat Luo Xiu, bagaimana mungkin Pangeran Gerard yang memiliki posisi terhormat akan begitu memperhatikan seorang junior? Meskipun ada tujuan di baliknya, Pangeran Gerard tetap melakukan semuanya demi kebaikan Luo Xiu. Luo Xiu pun merasa bersyukur. Mengenai apakah dia akan bergabung dengan Akademi Kerajaan atau tidak, Luo Xiu sebenarnya sudah memiliki keputusan di dalam hatinya. Namun, dia tidak terburu-buru menjawab Pangeran Gerard. Sebab, belum terlambat untuk memberi jawaban setelah dia keluar dari alam rahasia misteri. Setelah mengobrol santai dengan Pangeran Gerard, Luo Xiu pergi dan kembali ke kamarnya di kapal perang. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu dengan cepat. Kapal perang akhirnya tiba di tempat tujuan. Kapal perang itu melayang di udara. Saat Pangeran Gerard meminta semua orang untuk turun, lebih dari 130 elit muda keluar dari ruangan. Di depan semua orang, terhampar pegunungan. Namun, kabut putih memenuhi udara. Oleh sebab itu, mereka hanya samar-samar melihat pegunungan di depan mereka. Alam rahasia misteri tersembunyi di pegunungan itu. Di bawahnya, ada formasi transmisi kuno yang dibangun di atas altar setinggi 5 meter. Formasi transmisi ini sangat rumit dan jauh melampaui lingkup formasi biasa. Formasi transmisi yang dapat diatur oleh penyihir formasi tingkat kelima di dunia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan formasi transmisi ini. Di antara banyaknya elit muda, ada juga beberapa jenius yang berlatih formasi. Mereka semua memperhatikan pola dan aksara formasi transmisi kuno ini dengan saksama. Pola-pola formasi itu tampak seperti makhluk hidup yang bergerak sepanjang waktu. Setiap aksara yang terukir terus berkedip dan muncul di arah yang berbeda dari waktu ke waktu. Ratusan tahun yang lalu, seorang leluhur dari keluarga kerajaan negara bagian Tanah Langit memperoleh sepucuk surat yang mencatat metode khusus untuk mengaktifkan formasi transmisi pada saat tertentu. Inilah alasan mengapa alam rahasia misteri hanya bisa dibuka setiap 30 tahun sekali. Jangkauan formasi transmisi kuno sangat besar. Sama sekali tidak terasa sempit saat lebih dari 130 orang berdiri di atasnya. Sesuai dengan perintah Pangeran Gerard, penyihir formasi yang mendampinginya mengeluarkan segala jenis bahan-bahan langka dan mulai mengaturnya di sekitar formasi transmisi kuno. Mereka mengukir pola dan aksara formasi, lalu menempatkan bendera formasi. Setelah semuanya selesai diatur, Pangeran Gerard berkata dengan suara keras, jangka waktu pembukaan alam rahasia misteri adalah 100 hari. Pada saat itu, semua orang yang masih hidup akan diteleportasi kembali ke tempat ini. Aku berharap bahwa elit muda sekalian bisa menemukan peluang kalian sendiri di alam rahasia.